kemarin saya sempat juga baca-baca eh, masukan ya dari Bapak Ibu gitu ya, bahwa masukannya adalah lebih semangat lagi Bu Mega gitu ya. Oke, yang lainnya saya anggap sudah cukup gitu ya. Jadi saya malam ini mencoba untuk lebih semangat lagi ya, karena kita akan ada pertemuan minggu depan lagi terakhir ya. Jadi walaupun sudah mulai memasuki cuti, tapi kita ada terakhir pertemuan minggu depan hari Rabu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai merek ya atau brand. Jadi saya kasih judul yang lebih menarik aja ya, creating strong brand. Jadi bagaimana menciptakan brand yang strong. Sebenarnya materi saya semuanya ini saya ambil dari bukunya Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Jadi yang terkenal biasanya Kotler dan Keller. Jadi buku ini yang sangat menjadi pegangan banget untuk anak-anak mahasiswa marketing manajemen ya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk membeli bukunya, Bapak Ibu bisa membeli buku dari Kotler dan Keller ini. Jadi kebetulan yang saya gunakan yang versi bahasa Inggrisnya, tapi semua materinya sudah saya adopsi dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini ada kalau misalnya kita ngomongin mengenai strategi brand management, jadi sebenarnya tujuan atau fungsi utama dari seorang manajemen marketing, ya khususnya yang ngurusin mengenai brand ini, harusnya memahami mengenai strategi bagaimana memanage sebuah brand. Jadi Bapak Ibu pernah bisa melihat yang pertama ya, di situ ada yang disebut dengan identify atau bisa diartikan dengan mengidentifikasi dan menetapkan positioning merek. Kalau misalnya saya ngomongin mengenai positioning merek, ya pasti Bapak Ibu sudah cukup familiar juga dengan STP. Kemarin saya sempat share juga. Kita sudah ngomongin strategi, kita sudah ngomongin segmenting, targeting, dan positioning. Nah, ini yang menarik menurut saya karena di branding ini kita harus paham juga positioning branding kita tuh posisinya di mana. Sebelum saya jelasin apa itu positioning, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan kah? Apa sih sebenarnya yang disebut dengan positioning? Entah itu brand atau apapun boleh. Ini baru sudah mulai panas ya, mulai nanya-nanya langsung. Apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui, yang pahami mengenai positioning? Segmenting, targeting kemarin kita sudah bahas ya. Jadi segmenting itu biasanya sangat sangat perlu sekali untuk mengetahui kira-kira target market kita itu siapa. Kemudian lebih besar lagi berarti disebut dengan segmentasi. Saya kemarin sempat membahas bahwa tidak ada produk yang tidak memiliki segmen pasar gitu ya. Semua produk pasti memiliki segmen pasar. Oke, nah kan. Bagaimana pelanggan mempersepsikan brand kita, that's positioning. Terima kasih Pak Sarno ya. Jadi saya sempat membaca di chat room ada Pak Sarno ya bilang bahwa positioning itu bagaimana pelanggan mempersepsikan brand kita. Betul banget ya. Jadi mempositioningkan brand kita. Problemsnya adalah positioning itu kadang suka miss gitu ya. Kadang perusahaan maunya positioning brand kita adalah untuk kalangan ke atas misalnya, tapi ternyata kalangan ke atas melihat brand kita adalah brand yang nggak masuk di level mereka, gitu ya, sehingga tidak terjadi match. Itu yang disebut dengan positioning. Atau mungkin positioning kadang brandnya ini maunya yang masuk kepada kalangan bawah gitu ya. Tapi kalangan bawah melihat brand tersebut sebagai brand-brand untuk tidak sesuai dengan kalangan mereka. Nah, itu yang disebut dengan mispositioning. Jadi bagaimana sebenarnya apa yang perusahaan inginkan ya dalam konsumen melihat brandnya yang dimiliki dengan yang sebenarnya terjadi. Nah, itu yang disebut dengan identify. Jadi melakukan positioning dulu. Nah, untuk menyampaikan positioning itu ya biasanya perusahaan banyak hal yang dilakukan. Salah satunya adalah menggunakan marketing ya atau promosi, sorry. Maka dari itu ada beberapa brand-brand untuk produk-produk atas ya seperti mobil-mobil sport merek Ferrari gitu ya.
mereka jarang sekali melakukan iklan di televisi nasional misalnya, gitu ya. Tapi mereka memiliki saluran-saluran promosi sendiri yang memang pangsa pasarnya atau positioningnya memang disesuaikan dengan target pasarnya. Oke, itu yang disebut dengan identify, baru kemudian seorang manajer harus bisa melakukan plan. Nah, plan itu ya salah satunya adalah merencanakan dan mengimplementasikan pemasaran merek. Jadi yang pertama ketika sudah diketahui ya positioning yang mau kita lakukan ada di mana, ya produknya positioningnya mau di mana, brandnya mau seperti apa, baru kemudian kita bikin plan-nya ya. Jadi kalau misalnya tadi positioningnya mau khusus untuk gendernya adalah laki-laki, berarti plan ya. Oke, kemudian lanjut baru measure atau interpretation. Jadi di sini kita ngomongnya mengukur dan juga menafsirkan kinerja merek. Nah, inilah yang paling penting gitu ya. Di measure ini biasanya kita cari tahu nih sudah sesuai belum positioning yang kita inginkan, kita harapkan dengan calon target customer yang mau kita ambil. Yang tadi saya bilang bahwa bisa saja terjadi mispositioning. Nah, ini yang diketahuinya sebenarnya di measure atau di interpretation tadi. Baru kemudian yang terakhir adalah grow, yaitu adalah menumbuhkan dan juga mempertahankan nilai merek berkaitan dengan penentuan posisi merek. Ya, jadi brand itu juga semakin waktu ya, dia harus semakin berkembang. Ya, atau dia ketika dia melakukan inovasi yang terus-menerus, maka brandnya juga akan ikut-ikutan semakin apa namanya semakin berkembang, ya. Oke, ini semua saya tulis juga kok di PowerPoint, ya, jadi Bapak Ibu bisa membaca di PPT yang sudah saya kirimkan. Nah, jadi sebenarnya apa sih brand itu, ya? Kalau di sini menurut Kotler dan Keller, brand itu bisa saja nama, istilah, tanda, simbol, ya, atau desain, kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi sebuah barang atau suatu jasa dari penjual atau kelompok penjual untuk bisa membedakan dari barang atau jasa pesaing. Nah, ini yang paling penting ya, memiliki atau istilahnya memiliki strategi diferensiasinya sendiri, membedakan ya. Makanya kenapa produk-produk UKM itu sangat sulit sekali ketika mereka tidak memiliki brand ya. Mereka dianggap produk komoditas yang rasanya mungkin atau kualitasnya hampir sama dengan produk-produk yang ada di pasaran misalnya. Terkadang brand itu sendiri juga bisa meningkatkan daya jual. Oke, tebak-tebakan lah ini ya. Jadi kalau misalnya saya kasih simbol ini pasti Bapak Ibu sudah tahu ini brand apa. Brand apa ini? Apple. Ya, oke. Ini Netflix. Iya. Ini Levi's. Oke. Terakhir? Ferrari. Yes, ya. Itu yang ya, itu sebenarnya kuliah kita sudah sampai situ aja. Jadi ketika Bapak Ibu sudah paham gitu ya, kira-kira simbol-simbol yang dipakai sama sebuah brand, nah itu sebenarnya salah satu cara gimana mereka membedakan dengan pesaing. Oke. Nah, apa sih sebenarnya peran merek ya yang manfaatnya terhadap konsumen? Jadi merek itu memiliki manfaatnya untuk semua lini, termasuk konsumen. Kalau untuk konsumen, merek itu fungsinya bisa mengidentifikasi sumber atau pembuatnya. Jadi sebuah merek, jadi mereka bisa mengetahui, oh merek ini produksinya atau produsennya siapa, gitu ya. Contoh misalnya produk Denkau, susu Denkau, berarti produsennya siapa? Produsennya adalah Nestle misalnya gitu ya. Nah, mereka juga bisa mengasosiasikan, oh Nestle itu kan produk perusahaan internasional gitu ya, yang mereka berbasis di Swiss, di mana mereka memang memiliki keunggulan salah satunya adalah mengelola produk dairy ya, sehingga konsumen memiliki benak yang lebih positif terhadap brand tersebut gitu ya. Jadi kenapa sampai sekarang Nestle masih beberapa produk-produk Nestle gitu ya, walaupun mereknya bukan Nestle, ya walaupun mereka memiliki merek yang beda-beda, tapi merek yang mereka gunakan itu bisa diidentifikasi terhadap si Nestle tersebut.
menyederhanakan mengambil keputusan ya. Jadi Bapak Ibu pasti ngerasain banget kalau misalnya belanja online shop di marketplace gitu ya. Ketika kita sudah tahu produk yang sudah pernah kita beli, kemudian kita tahu mereknya, kita mau beli lagi gitu ya, repurchase lagi, kita masuk ke marketplace, kita bisa mengetahui kualitasnya hanya dengan brandnya ya. Jadi lebih mudah untuk kemudian mengambil sebuah keputusan. Dan juga mengurangi resiko. Tadi kalau misalnya untuk konsumen pastinya resiko untuk coba-coba gitu ya. Saya misalnya sudah suka sama satu brand tertentu, kemudian saya loyal terhadap brand tersebut, ya saya lebih play safe aja gitu ya untuk membeli produk yang ini. Saya biasanya pakai brand ini supaya tidak memberikan resiko terhadap saya, ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Jadi identifikasi suatu produk kepada produsen, konsumen dapat menentukan kinerja relatif produk tersebut. Kemampuan untuk mengevaluasi suatu produk berdasarkan manfaat fungsionalnya, penggunaan branding memungkinkan konsumen untuk membangun koneksi dan mengembangkan loyalitas. Jadi dalam benak konsumen ya, untuk bisa mengidentifikasi suatu produk ya yang dikaitkan dengan produsennya dan juga meningkatkan loyalitas itu bisa dibangun dengan brand tertentu, kepemilikan brand dan juga bagaimana perusahaan mengembangkan brand tersebut. Sedangkan untuk pihak marketing ya, merek itu biasanya memiliki manfaat yaitu menyederhanakan penanganan produk ya. Jadi kalau misalnya marketingnya memiliki atau menjual produk-produk yang memiliki banyak brand gitu ya, sehingga mereka sudah bisa mengetahui oh kalau produk dengan brand apa, brand A misalnya produk knowledge-nya adalah ABC, sehingga mereka sudah bisa memahami berdasarkan brandnya gitu ya. Biasanya dihafalin brandnya, kemudian baru produk knowledge-nya seperti apa. Yang kedua adalah melindungi fitur unik ya. Jadi saya yakin setiap brand itu memiliki value-nya masing-masing. Kira-kira saya mau tanya deh, menurut Bapak Ibu value dari sebuah produk itu atau value sebuah brand itu apa sih? Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan value? Kadang banyak orang yang ngomong gitu ya bahwa wah saya senang deh sama brand ini karena menurut saya value yang brand itu berikan itu sesuai dengan value hidup saya gitu kan. Wah, ada yang seperti itu gitu ya. Ada yang orang terasosiasikan sekali dengan brand tertentu karena mereka merasa bahwa value yang diberikan sama perusahaannya itu sesuai dengan value hidup saya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira yang dimaksud dengan value itu apa? Kita ngomonginnya adalah value sebuah produk. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Contoh deh, misalnya Bapak Ibu kerja di mana, kemudian value yang kira-kira ingin diberikan terhadap perusahaan Bapak Ibu seperti apa? Coba bisa dijelaskan secara gamblang gitu ya. Kira-kira value itu seperti apa? Silakan. Kegunaan dan benefit dari produk terhadap diri sendiri. Oke, Pak Ludi, ada lagi? Aduh. Value adalah pembanding yang akan membedakan produk Anda dengan produk sejenis milik kompetitor. Nilai produk bukan hanya sebatas pada materi yang bisa dihitung saja seperti harga, ukuran berat, dan lainnya, namun juga mencakup bagaimana konsumen melihatnya. Oke, ada lagi yang mau menjelaskan lebih sederhana bahasanya? Boleh, silakan Bapak. Iya, value yang istilahnya sederhana deh. Contohnya begini, itu menurut Bapak Ibu adalah sebuah value dari sebuah produk tersebut gitu. Oke. Terima kasih tadi Pak Ludi dan juga Pak Eli Suheli. Nah. Oke. Memberikan kepuasan. Ngomong aja. Kalau ada yang mau ngomong boleh lo ngomong. Ya, value boleh. Itu memberikan kepuasan. Oke. Ada lagi? Satu orang lagi deh yang ngomong. Boleh untuk tidak mute? Iya, kita diskusi aja ya Bapak Ibu ya. Nilai fungsi, oke. Value itu adalah nilai fungsi, yes. Ya, jadi kalau misalnya saya nilai, oke, ya value itu bahasa Indonesia nilai, betul. Jadi kalau misalnya saya ngomongin gitu ya,
kalau kita ngomongin sepatu olahraga, pasti banyak merek ya. Kalau kita misalnya masuk ke sebuah toko sport station aja misalnya, di sana tuh ada banyak brand seperti Nike, Adidas, Reebok gitu ya. Tapi saya yakin Nike itu memiliki value-nya sendiri gitu ya. Kenapa sih orang kalau mau beli sepatu olahraga itu mereka terasosiasi terhadap merek Nike. Nah, itu yang kemudian menurut saya disebut dengan value, bahwa uh, terkadang Nike itu nggak perlu ngomong gitu ya. Iklannya tuh mereka jarang sekali ada yang ngomong Nike memiliki sole yang bagus gitu ya. Produk kami sangat berkualitas, nomor 1 kualitas dunia gitu ya. Menurut saya jarang banget Nike melakukan promosi yang seperti itu gitu ya. Tapi mereka mempromosikan produknya dengan value-value-nya sendiri. Salah satunya adalah mereka sering sekali menggait banyak atlet-atlet ya yang biasanya fokusnya adalah olahraga, karena memang mereka concern banget sama produk-produk yang dibutuhkan pada saat olahraga ya. Itu salah satunya. Jadi contoh gampangnya adalah ya Nike, ketika kita ngomongin mengenai olahraga butuh sepatu yang lebih nyaman, ya maka dari itu banyak orang yang terasosiasi untuk memilih brand-brand seperti Nike ya, karena mereka tahu bahwa ya merek tersebut memiliki value yang lebih, khususnya ketika dipakai untuk olahraga. Jadi menurut saya itu salah satu brand ya. Kemudian loyalitas. Nah, ini apa namanya? Terkadang loyalitas ini terbangun ketika konsumen membeli tidak lagi hanya menggunakan logika ya. Jadi ada juga emosional. Dan menurut saya terkadang ada beberapa produk yang mereka memang tidak membutuhkan logika untuk melakukan keputusan pembelian. Ya. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kira-kira produk apa sih yang terkadang kalau dipakein logika justru konsumen nggak akan mau beli. Tapi kalau kita menyentuh emosionalnya, justru banyak orang yang akan melakukan pembelian dan bahkan loyal terhadap brand tersebut. Ya, karena kalau misalnya Bapak Ibu paham ya, mungkin di televisi, di YouTube itu banyak banget yang istilahnya memberikan apa namanya video-video bahwa ada brand-brand tertentu yang harganya puluhan sampai ratusan juta gitu ya, dan mereka loyal menggunakan itu. Padahal produknya hanya tas gitu ya, dan tasnya mungkin ukurannya kecil, sedang ya. Kalau misalnya dengan harga 1 miliar gitu ya, saya pernah nonton videonya Atta Halilintar kasih hadiah tas Hermes kalau nggak salah ke istrinya, harganya miliaran gitu ya. Dengan harga segitu mungkin bisa beli 1 rumah di Kota Malang gitu kan. Tapi kenapa dia loyal dengan brand tersebut? Ya menurut saya dia membeli suatu produk tidak lagi dengan logika gitu ya. Nah, bagaimana caranya sebuah perusahaan bisa mengambil hal tersebut untuk kemudian bisa menjadikan konsumennya loyal? Kemarin kita juga sudah membahas membuat loyal itu dengan banyak macam gitu ya. Salah satunya juga bisa dengan memberikan experience tersendiri sehingga konsumen bisa memiliki kesan yang positif gitu ya, bisa memiliki pengalaman yang baru sehingga diharapkan mereka akan loyal, datang lagi, beli lagi, dan merekomendasi. Oke, pertanyaan saya, contohnya apa? Produk yang terkadang belinya nggak pakai logika. Selain branded, barang branded. Ya, selain barang branded. Menurut Bapak Ibu apa? Produk atau jasa, ya, produk atau jasa yang belinya nggak pakai logika. Ya, kadang orang-orang justru emosionalnya yang diutamakan. Silakan. Oke, ini ada lagi nih. Mainan untuk koleksi. Nah, ini ya. Ini kalau bapak-bapak biasanya beli apa mainan robot-robotan gitu ya, anime gitu ya mungkin ya. Oke, pengalaman pribadi. Ya, jadi mainan-mainan itu ya mungkin harganya juga tidak murah ya, tapi dan juga fungsinya nggak ada menurut saya gitu. Sebagai seorang istri mungkin saya melihat satu lemari gitu ya isinya mainan semua yang nggak ada fungsinya gitu ya, tapi tetap dibeli. Nah, itu adalah salah satu contoh produk-produk yang pulsa paket game ya, salah satu contoh produk-produk yang terkadang kita belinya nggak pakai logika gitu ya, tapi lebih kepada emosional.
pulsa paket game, oke, ya. Terkadang insurance juga termasuk salah satu jasa yang orang beli itu nggak pakai logika, karena susah banget kalau misalnya lelang barang dari idle. Wah, ya. Jadi kalau lelang barang dari idle itu juga nggak dipakai gitu ya, tapi dipajang doang gitu ya. Walaupun barangnya masih bisa berfungsi, tapi biasanya mereka membeli untuk dipajang dan hanya memberikan kepuasan. Oke. Oke, saya kembali ke insurance. Jadi saya pengalaman saya gitu ya, ketika berhadapan dengan konsumen yang kemudian bagaimana caranya bisa diyakinkan gitu ya untuk kemudian membeli sebuah produk yang nggak kelihatan gitu ya. Itu kalau kita ngomongin logika agak sulit gitu ya. Karena kita kalau ngomongin logika bilangnya gampang aja. Pak, Bapak besok suatu saat akan meninggal loh gitu kan. Kalau Bapak meninggal, anak istri mau makan apa? Kan secara logika kita ngomongnya kayak gitu ya. Tapi secara konsumen kan nggak mungkin gitu ya. Wih, ini orang nggak kenal gitu ya. Tiba-tiba nyumpahin kita meninggal gitu ya. Padahal kan itu adalah sebuah fakta. Artinya nggak bisa main logika untuk produk-produk tertentu. Itu salah satu contohnya gitu ya. Nah, untuk bisa menciptakan loyalitas, salah satunya adalah produsen juga bisa meningkatkan sisi emosionalnya gitu ya, ketika mereka mempromosikan atau membuat produk tersebut atau jasa tersebut bisa dibeli. Ya. Kemudian tetapkan hambatan untuk masuk ya. Jadi ini barrier ya. Jadi entry barrier. Jadi sebuah produk atau pesaing yang mau masuk gitu ya ke pasarnya, maksudnya ke industri tersebut, itu dia akan lebih ada barrier-nya, ada istilahnya penghalangnya gitu ya. Karena kalau misalnya produknya mungkin sama tapi brandnya sudah lebih dahulu terkenal, biasanya mereka akan lebih memiliki pangsa pasar yang lebih besar, sehingga orang yang mau main di produk yang sama biasanya mikir-mikir dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya zaman sekarang, menurut saya, khususnya di skincare gitu ya, entry barrier-nya sudah sangat rendah sekali gitu ya. Semua orang bisa punya produk skincare karena sudah ada jasa-jasa maklon ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya paham kenapa sih artis-artis itu gampang banget bikin bisnis skincare gitu ya. Karena mereka tuh sebenarnya bisa memproduksi skincare itu bekerja sama dengan sebuah pabrik yang disebut dengan jasa maklon itu tadi ya. Jadi dengan produksi hanya minimal 1.000 pieces ya, mereka sudah bisa memberikan branding namanya sendiri gitu ya. Dan menurut saya hal tersebut adalah hal yang istilahnya bisnis model yang lagi bagus banget, karena mereka akan lebih lean ya, lebih ramping, dan kemudian mereka tidak membutuhkan aset-aset modal-modal yang sangat besar untuk kemudian menjalankan bisnis dengan profit ya atau cuan yang lebih besar. Ya, jadi zaman sekarang bisnis-bisnis yang mereka memiliki aset-aset yang besar-besar gitu ya, kayak taksi, mereka menguasai semuanya sendiri, itu sekarang lagi jalannya lagi agak sedikit berat gitu ya, untuk kemudian bisa bersaing dengan para startup-startup yang mereka lebih lean, lebih ramping. Oke, nah kemudian ini adalah sebuah intisari saja bahwa perusahaan itu punya manfaat kalau misalnya mereka melakukan branding ya. Jadi promosi di dalamnya adalah juga termasuk kegiatan branding. Di mana branding itu pasti merupakan salah satu sarana untuk menonjolkan keunggulan kompetitif ya. Jadi keunggulan kompetitif atau kompetitif itu biasanya bermacam-macam dari semua perusahaan. Ada yang keunggulannya itu dia cost leadership ya. Cost leadership itu berarti dia yang paling murah biayanya atau harganya. Jadi kalau misalnya dibandingin sesama deterjen, mungkin deterjen Daya gitu ya, merek Daya, itu mereka bermain dengan harga yang paling murah dengan manfaat yang sama dengan merek-merek yang lainnya, sehingga kita bisa ngomong keunggulan kompetitifnya si Daya ini adalah cost leadership gitu ya. Ada yang keunggulan kompetitifnya juga diferensiasi, di mana produk ini sering banget ngelakuin inovasi-inovasi ya. Jadi diferensiasi itu banyak hal.
Bisa saja mereka melakukan diferensiasi terhadap produknya, ya misalnya Honda dia punya produk mobil, dia juga melakukan diferensiasi untuk produksi motor, ya. Atau Unilever, ya dia punya diferensiasi yang banyak sekali produknya. Jadi Unilever sendiri punya istilahnya punya brand-brand-brandnya sendiri. Kemudian ada juga yang diferensiasinya itu dengan saluran distribusi yang berbeda. Ya, contohnya misalnya perusahaan Dell. Jadi perusahaan Dell itu dia menggunakan distribusi yang langsung. Maksudnya adalah dari produsen langsung ke end user. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai konsumen mau beli produk laptop dari Dell atau komputer merek Dell, kita harus pesan langsung ke pabriknya. Jadi melalui web gitu ya. Jadi kita jarang sekali produk Dell itu yang dijual di distributor ataupun retail. Dan yang terakhir, strategi yang disebut dengan responsif. Nah, menurut saya ini yang juga banyak banget lagi dilakuin sama apa namanya startup gitu ya, vintage, di mana mereka lebih mengutamakan responsif to the market ya. Jadi mereka lebih kepada market driven. Kemarin saya sempat diskusi gitu ya sama salah satu manajer dari BCA Digital. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tahu, BCA sekarang mengeluarkan sebuah startupnya yaitu disebut dengan Blue. Jadi semuanya berdasarkan aplikasi, di mana aplikasinya itu bisa fleksibel banget, bisa buka lebih dari 10 rekening. Jadi saya satu nama punya 10 rekening gitu ya, dengan manfaat yang berbeda-beda. Misalnya, kalau misalnya saya punya 10 bisnis, ya berarti saya bisa buka 10 rekening yang berbeda khusus untuk bisnis-bisnis saya tersebut gitu ya. Nah, suatu ketika Blue ini nih awalnya ketika mereka launching, mereka tuh nggak niat untuk bikin kartu ATM. Jadi mereka kayak pengen bikin startup yang mirip-mirip OVO, GoPay gitu kan. Mereka bisa simpan uang di sana, bisa pakai untuk transaksi secara online, tapi nggak mau pakai ATM ya. Tapi ternyata pas launching komennya ya di Instagramnya, kemudian pada saat live di YouTube itu komennya semua konsumen tuh mintanya atau semua nasabah tuh minta ada kartunya gitu ya. Akhirnya selang seminggu Blue mengeluarkan kartu. Jadi akhirnya Blue punya kartu ATM. Ya jadi khusus Blue BCA Digital gitu ya. Dan menurut saya itu adalah sebuah respons yang luar biasa gitu yang dilakukan oleh sebuah perusahaan digital. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang non digital mungkin untuk mengambil sebuah keputusan A aja lamanya bukan main gitu ya. Mereka harus melalui birokrasi A B C D E misalnya. Tapi banyak startup yang mereka lebih menggunakan strategi responsif gitu ya, langsung mengikuti kebutuhan dari konsumen. Oke, pemasar tuh kadang suka nggak ngelihat gitu ya bahwa loyalitas merek tuh penting ya. Ini yang saya rasain banget karena yang namanya pemasar atau marketing itu pasti akan ada masanya di mana mereka kehabisan stok untuk istilahnya bank nama gitu ya. Nah, ini orang-orang marketing pasti paham gitu ya. Saya mau nawarin produk atau jasa kemana lagi nih gitu kan. Semuanya udah saya tawarin gitu ya. Dari 10, 8 menolak gitu ya. Apakah kemudian yang harus saya lakukan ya? Nah, ini yang kemudian dikatakan bahwa kadang pemasar tuh nggak bisa ngelihat pentingnya loyalitas gitu ya. Bahwa daripada kita mencari new customer, lebih baik kita istilahnya menjalin hubungan yang baik dengan konsumen-konsumen yang lama. Bisa saja konsumen yang lama banget yang sudah pernah membeli produk kita, ketika kita tawarin lagi, justru mereka akan melakukan pembelian lagi gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menservis mereka supaya mereka tuh bisa menjadi customer yang loyal. Nah, ini juga apa namanya? Teori ini sempat juga diilustrasikan oleh Coca-Cola ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pernah baca tahun nah ini 1985 ya, tahun 1985 Coca-Cola itu pernah sempat menghentikan produk originalnya ya. Jadi mereka mau coba-cobalah melakukan inovasi gitu ya. Karena sudah berpuluh-puluh tahun Coca-Cola ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, mereka itu sebenarnya membaca respons juga bahwa ternyata produk pesaingnya Pepsi itu bisa menguasai pangsa pasar karena rasanya lebih sedikit manis gitu ya. Oleh karena itu akhirnya mereka mencoba untuk mengubah formulanya.
Nah, ternyata pada awal masa peluncuran Coca-Cola ini, ya, kemudian penjualannya menurun drastis, ya. Dan selain itu banyak konsumennya yang kaget, dan tidak hanya kaget, mereka benar-benar speak up gitu ya. Kalau karena pada tahun segitu speak up-nya hanya bisa lewat surat, ya gitu, 5 tahun kecewa, konsumennya kecewa, mereka nggak mau Coca-Cola formulanya diganti gitu ya. Nah, akhirnya Coca-Cola mengambil sebuah keputusan gitu ya, bahwa formulanya yang lama dikembalikan dan mereka apa namanya, istilahnya membawa merek yang disebut dengan Coke Classic ya. Jadi disebut dengan klasik. Ini adalah formula Coca-Cola yang istilahnya klasiknya, yang sudah dari awal sampai kemudian sekarang tetap sama gitu ya. Ada juga yang disebut dengan efek branding yang sangat meresap ya. Jadi kalau kita ngomongin McDonald, pasti di pikiran kita ataupun anak-anak itu adalah sebuah makanan yang enak gitu ya. McDonald, KFC itu adalah sesuatu makanan yang enak lah gitu ya. Nah, mereka tuh sudah punya branding yang meresap di otak mereka. Sampai suatu ketika ada sebuah eksperimen gitu ya dilakukan. Anak-anak itu dihadapkan oleh makanan-makanan yang lebih sehat gitu lah ya. Isinya itu adalah wortel, susu, jus apel. Tapi makanannya itu dibungkus sama bungkusnya McDonald. Dan ternyata eksperimennya menunjukkan bahwa anak-anak itu makan ya wortel, susu, semuanya yang sehat-sehat itu karena mereka merasa bahwa makanannya terasa lebih enak gitu ya karena dibungkus oleh McDonald. Nah, ini ide menarik juga ya untuk ibu-ibu ya yang anaknya sudah kecanduan fast food ya. Kayak jadi scope of branding itu kuncinya adalah menciptakan perbedaan antar produk. Nah, brand kalau kita ngomongin branding sendiri itu sebenarnya ilmunya luas gitu ya Bapak Ibu. Ada yang istilahnya adalah bagaimana menciptakan sebuah brand equity. Nah, ini adalah scope dari sebuah branding. Salah satunya adalah menciptakan ekuitas merek. Ya, nah, ekuitas merek itu sendiri definisinya adalah nilai tambah yang diberikan kepada produk atau jasa karena merek tersebut. Jadi, ketika produk atau jasanya laptop, tapi karena adanya merek tertentu, maka nilainya atau value-nya semakin bertambah lagi. Ya. Hal ini mungkin tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, bertindak sehubungan dengan merek, serta dalam harga, pangsa pasar, profitabilitas yang diperintahkan oleh merek. Belakangan ini, kemarin tepatnya, saya baru saja nonton film Steve Jobs, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu langganan Netflix, cari filmnya Steve Jobs. Jadi film tersebut semi-semi dokumenter, tapi ada dramanya juga. Menjelaskan bagaimana cara berpikir seorang Steve Jobs gitu ya, di mana beliau ini bersusah payah sekali membangun brandnya si Apple ini from zero to hero lah istilahnya, di mana mereka tuh sebenarnya Apple itu kan tagline-nya, ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Tagline dari Apple itu apa? Jadi Steve Jobs ini kan selalu menggunakan tagline think different, gitu ya, think different. Sehingga sebenarnya dari tagline itu sudah bisa memberikan apa namanya value tersendiri bahwa orang-orang yang pakai Apple adalah orang-orang yang terbiasa berpikir berbeda. Jadi di dunia ini kan ada orang yang mainstream, ada orang yang anti mainstream gitu ya. Banyak orang yang udah deh aku ikut alur aja deh, kalau misalnya abis kuliah menikah ya udah ikut menikah, abis menikah harus bekerja ya udah ikutin gitu ya. Abis bekerja harus bisa punya anak ya udah ikutin gitu ya. Mainstream, tapi ada orang juga yang dia berpikirnya anti mainstream. Nah, orang-orang yang berpikir anti mainstream itu adalah segmentasi dari produk Apple. Ya. Walaupun awalnya ditentang banget, jadi di film itu Steve Jobs itu menggambarkan gitu ya bahwa dia pun ditentang sama rekan bisnisnya sendiri yang dari awal dia ajak untuk bangun Apple ya, bahwa dia bilang bahwa
ngapain sih Apple tuh punya iOS gitu kan? Ngapain kita harus eksklusif gitu ya? Semua orang pasti sebel kalau misalnya dikit-dikit ini nggak bisa dimasukin, ini nggak bisa diinstal, ini nggak bisa gitu ya. Padahal setiap orang pengen kemudahan gitu ya. Tapi Steve Jobs tetap istilahnya dia tetap konsisten gitu ya. Dia tetap idealis bahwa Apple harus different gitu ya. Sehingga eh, kalau misalnya laptop yang lain, apapun mereknya pasti dalamnya akan Windows atau mungkin ada yang lagi yang baru sekarang. Banyak produk-produk yang tidak hanya Windows saja atau Intel saja gitu ya. Tapi berbeda dengan Apple, mereka benar-benar punya sistemnya sendiri. Ya. Nah itu yang kemudian bisa disebutkan Apple atau si Apple Clock itu bisa memberikan nilai tambah terhadap produk dan layanannya. Dengan adanya si Apple Clock itu semua produknya bisa harganya sangat mahal menurut saya gitu ya. Bisa dibanderol dengan sangat mahal karena hanya si Apple-nya itu. Karena menurut saya konsumen yang beli Apple tidak hanya membeli fungsional dari produk tersebut tapi juga prestis yang mereka dapatkan. Ada tanggapan dari brand equity? Silakan. Atau ada yang bisa memberi contoh lain dari ekuitas merek? Boleh, silakan Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi itu yang disebut dengan brand equity. Kemudian kita masuk kepada ekuitas merek berbasis pelanggan, ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin equity pada pelanggan, ya market driven, di mana kadang ada yang disebut dengan perbedaan tanggapan konsumen. Tadi yang saya sebut dengan mispositioning, ya. Nah, behavior atau persepsi atau preference seorang pelanggan terhadap suatu merek tertentu itu biasanya berbeda-beda tergantung dari pengetahuan mereka terhadap merek tersebut, ya. Semakin mereka memahami memiliki informasi yang lebih terhadap merek tersebut, biasanya mereka memiliki behavior yang lebih positif terhadap merek tersebut. Tapi ada juga yang memang negatif gitu ya. Semakin tahu, semakin negatif gitu ya. Jadi ini adalah salah satu ilustrasi bahwa perbedaan tanggapan konsumen terhadap sebuah merek itu akan melahirkan persepsi, preference, dan juga behavior yang berbeda. Oke. Nah, brand equity models itu ada 3. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin brand equity, gimana sih cara bisa mengukur ya sebuah ekuitas merek tersebut? Itu bisa menggunakan 3 model ini. Yang pertama ada BAF, yang kedua adalah brand Z, brand resonance model. Oke, kita masuk yang BAF aja dulu. Oh, sebelum saya masuk BAF, ini ada satu video menarik mengenai penjelasan brand, gitu ya, dari salah satu pendiri Apple. Is not to talk about speeds. Nah, muncul Bu. Hilang lagi suaranya. Hilang Oke. lagi, Bu. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie. Tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales are going like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing in the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their ads? They honor great athletes, and they honor great athletes. That's who they are. That's what they are about. Oke, ya. Jadi tadi saya sempat sharing sedikit ya. Steve Jobs dengan tagline-nya adalah Think Different ya. Jadi bahkan dia itu selalu memberikan pembukaan ketika ada launching produk baru, sesuatu yang nyeleneh ya. Tadi kita juga bisa lihat Steve Jobs tuh lagi ngomong di depan ratusan orang mungkin ya, dan dia hanya menggunakan celana pendek gitu ya, tahun 1997.
dia juga menjelaskan bahwa bukan ini mereka melihat gitu ya bahwa membuat istilahnya mengembangkan suatu brand itu tidak serta-merta ngomong bahwa kita lebih baik daripada Windows atau kita lebih hebat, kita lebih cepat gitu ya, sama seperti yang Nike lakukan gitu ya. Mereka tidak perlu melakukan hal itu. Yang mereka lakukan adalah mereka mengapresiasi seorang atlet gitu ya, bahwa Nike itu paham bahwa seorang atlet yang mereka mungkin sudah sangat susah payah untuk bisa memenangkan sesuatu gitu ya, dan mereka perlu diapresiasi dengan produk yang terbaik gitu. Nah, itulah Nike yang kemudian bisa menggambarkan hal tersebut dalam kampanye-kampanyenya. Oke. Nah, kita masuk ke Buff ya. Jadi ini sebenarnya dilakukan oleh sebuah agensi di Amerika ya. Jadi mereka menggunakan model ini untuk bisa mevaluasi atau mengukur aset dari sebuah brand. Buff ini itu berdasarkan dari hasil riset terhadap 800.000 konsumen di 51 negara yang berbeda. Di mana Buff ini membandingkan lebih dari 100 kategori. Nah, ini adalah rumusannya ya. Jadi yang pertama ya, ada yang disebut dengan brand stature, yang kedua adalah brand strength. Ya, jadi brand stature ini dia punya 2 items, ada esteem dan knowledge, dan di brand strength dia punya diferensiasi dan relevance. Nah, apa sih masing-masing dari hal tersebut? Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ada panah gitu ya dari kiri ke kanan. Jadi yang paling terakhir adalah yang disebut dengan knowledge. Ada 2 dimensi. Jadi yang pertama adalah brand vitality ya. Brand vitality itu bisa kita sebut sebagai keadaan yang saat ini dan juga potensial perkembangan potensial yang akan datang dari sebuah brand. Kalau yang brand stature itu adalah the power of brand-nya itu sendiri. Apakah dia itu leader, apakah dia follower ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin leader sama follower, saya ada satu cerita menarik gitu ya. Suatu ketika ada salah satu manajer supply chain dari PT Bestdorf yang ada di Kota Malang itu ngisi kuliah tamu di Asia. Kemudian Bestdorf itu produknya, tahu ya Bapak Ibu ya, PT Bestdorf, tahu nggak produknya salah satunya apa yang terkenal, mereknya? Kalau saya ngomongin mereknya pasti paham. PT Bestdorf. Ya, jadi PT Bestdorf itu memproduksi Nivea. Ya, jadi mereka memproduksi produk-produk Nivea. Suatu ketika dia bilang bahwa Nivea itu sempat terlambat meluncurkan sebuah produk. Ya. Ternyata produk dari deodoran, ya, Bapak Ibu pasti kalau saya ngomong deodoran, first mind brandnya apa? Deodoran. Merek yang paling Bapak Ibu ingat apa? Kalau saya ngomong deodoran. Rexona. That's the point. Yes, ya. Mereka bilang bahwa ternyata ide pertama dari deodoran itu dilakukan oleh Nivea, tapi mereka terlambat melakukan peluncuran produk. Jadi mulai dari inovasi pertama sampai akhirnya produk itu diluncurkan, mereka ada keterlambatan. Sehingga timingnya itu si Rexona duluan yang ngeluncurin gitu. Ceritanya begitu. Orangnya itu mengklaim ceritanya seperti itu. Dia ngerasa bahwa loh deodoran ini sebenarnya ide kita duluan, inovasinya gitu kan. Tapi si Rexona keburu duluan meluncur. Nah, hal tersebut justru memberikan dampak yang luar biasa gitu ya dari istilahnya power of brand-nya si Nivea sendiri, khususnya untuk produk deodoran. Di mana akhirnya Rexona karena mereka sudah launching-nya lebih duluan, mereka dianggap sebagai pioneer of the brand. Ya, jadi dia adalah pionirnya. Mau brand-brand lain ngeluarin produk yang sama, ya mereka akan dianggap sebagai follower-nya. Nah, gimana caranya dari follower bisa menjadi si brand tersebut leader of brand? Ya, mereka pasti harus melakukan pengembangan atau meningkatkan lagi the power of the brand-nya itu sendiri. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah brand vitality.
Ya, brand vitality itu adalah diferensiasi dan relevansi. Diferensiasi itu mengukur sejauh mana suatu merek dipandang berbeda dari yang lain dan unik, sedangkan relevansi mengukur kesesuaian dan manfaat brand. Oke. Kalau saya sebuah brand, ya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada brand-brand dari produk laptop, ya. Kalau misalnya kita ngomong mengenai relevansi, maka Dell, HP, dan Asus adalah brand-brand yang bisa disebutkan sebagai produk-produk yang sesuai dengan manfaatnya, gitu ya. Atau mungkin Asus itu adalah brand yang paling rendah dikenalnya lah di Indonesia, karena mungkin Indonesia lebih banyak mengenal Dell atau HP, ya baru Asus kemudian, ya. Nah, yang kemudian kalau misalnya kita ngomong diferensiasi, maka Apple adalah yang termasuk diferensiasi. Jadi mereka memiliki dipandang berbeda dari yang lain, ya. Kenapa sih bisa dipandang berbeda? Karena salah satunya tadi yang disebut dengan iOS itu tadi, ya, bahwa yang lainnya mereka bisa pakai Windows gitu ya, mereka bisa pakai sistem yang sama ya, yang bisa digunakan oleh ketiga merek tersebut, tapi dipandang berbeda karena Apple ini memiliki keunikannya sendiri. Dan bukan berarti keunikannya itu kemudian tidak bisa menjadikan Apple menjadi produk yang tidak banyak terjual produknya gitu ya. Tapi hal tersebut bisa dilihat dari hasil penjualannya yang selalu menguasai market share ya. Sedangkan brand stature ya ada esteem dan juga knowledge tadi atau pengetahuan, di mana esteem ini adalah mengukur persepsi, kualitas dan juga loyalitas atau seberapa baik mereka dianggap dan dihormati. Ya. Maka dari itu, bagaimana caranya bisa menjadikan brand tersebut dihormati atau dianggap ada lah ya. Salah satunya adalah mereka harus bisa delivery the promises dengan baik. Janji-janjinya istilahnya ya yang diberikan melalui promosinya yang dilakukan itu harus sesuai dengan produk yang mereka buat gitu ya. Kalau misalnya janjinya adalah tahan lama, maka produknya yang harus dibuat dengan merek tersendiri ya harus sesuai dengan promisesnya tadi. Sedangkan pengetahuan atau knowledge itu mengukur seberapa sadar atau awareness dan akrab atau familiar konsumen dengan merek. Biasanya kita sebut dengan brand awareness ya. Salah satu tujuan dari branding dalam sebuah promosi itu adalah meningkatkan brand awareness atau familiaritas brandnya dengan konsumen. Bagaimana sebuah perusahaan dengan brandnya bisa memberikan atau menciptakan sebuah impression tersendiri yang pastinya impression yang positif ya. Oke. Nah, kita latihan ya. Jadi ini adalah salah satu contoh model dari BAF ya, di mana Bapak Ibu bisa melihat bahwa di vertikal itu ada yang disebut dengan brand stature, yang disebut dengan esteem dan knowledge. Dia dibagi menjadi dua ya. New atau fading brands, di mana dia brand stature-nya low atau rendah, sedangkan yang eroding brands itu dia lebih tinggi gitu ya. Sedangkan brand strength yang terdiri dari diferensiasi dan juga relevance, ada aspiring brands ya, dia tinggi brand strength-nya, dan juga brand stature-nya tinggi adalah power brands. Nah, kira-kira dari keempat brands ini ya, ada 7-Eleven, Fitbit, AT&T dan Nike, itu masuknya ke matriks yang mana? Ya, jadi saya sebut matriks ada 4 lah, kita ambil saja 4. Aspiring brands, power brands, eroding brands, atau new brands. Gitu ya. Bapak Ibu bisa searching aja kalau nggak tahu kira-kira Fitbit itu produk apa, AT&T itu juga produk apa, ya? Kira-kira mereka masuknya ke mana? Ya, ada yang mau coba? Oke, 7-Eleven. Kira-kira Bapak Ibu menebaknya 7-Eleven masuknya kemana? Oke,
7-Eleven kira-kira masuknya kayak mana? Oke. 7-Eleven di Indonesia tidak ada, ya sudah tidak ada. Pernah ada, ya Oke, 7-Eleven, Bapak Ibu sudah paham ya? Tiba-tiba 7-Eleven. Oke. 7-Eleven. Oke. Jadi sorry ada yang bocor. Oke. Jadi di sini 7-Eleven itu masuknya ke eroding brands. Jadi dia pernah berkembang, tapi kemudian sudah mulai ada penurunan, ya. Nah, 7-Eleven sendiri di Indonesia juga sudah tidak ada, ya, karena dianggap sudah bangkrut dan tidak bisa menyaingi merek-merek retail yang ada di Indonesia. Walaupun mereka sudah berusaha, gitu ya, 7-Eleven itu sudah berusaha banget untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan budayanya orang Indonesia. Ada yang tahu nggak bedanya apa sih budaya Indonesia dengan budaya Barat, ya, seperti Amerika dan daerah-daerah lebih ke Barat, gitu. Ada yang memahami nggak kira-kira budayanya apa sih yang beda kalau misalnya dilihat dari strategi 7-Eleven yang berbeda antara Indonesia dan negara lain? Ada yang bisa menebak? Belinya satu botol, wifi-nya lama. Ya, salah satunya itu ya. 7-Eleven dikasih wifi, wah, belinya cuma 1 gelas, Slurpee-nya 1 gelas. Ya, saya ingat banget tuh 7-Eleven tuh paling enak Slurpee-nya. Ya, Bapak Ibu kalau masih zamani datang ke 7-Eleven, beli Slurpee-nya, ya. Minumnya cuma 1, wifi-nya berjam-jam. Ada lagi yang paham strategi yang digunakan di Indonesia tapi nggak digunakan di negara lain? 7-Eleven. Ya. Saya pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh budaya terhadap keputusan pembelian, ya, bahwa sebenarnya budaya di dunia ini dibedakan menjadi 2. Ada yang kolektivisme, ada yang individualis. Semakin ke barat, orang-orang tuh akan semakin individualis. Individualis tuh kayak gimana? Ya, mereka lebih seneng sendirian, gitu ya. Mereka istilahnya lebih terbiasa untuk bersendiri, gitu ya. Makanya di berbagai restoran di sana itu sudah biasa mereka menyediakan 1 kursi dengan 1 meja. Karena banyak pengunjungnya mereka lebih senang datang sendirian, kemudian menikmati makanan di sana, menikmati minuman mereka sambil kerja. Nah, 7-Eleven di Indonesia nggak bisa kayak gitu, ya. 7-Eleven di sini harus menyesuaikan dengan budaya kita yang kolektivis banget, gitu ya. Kita tuh kalaupun kadang nggak ngapa-ngapain, pokoknya yang penting ngumpul, gitu ya. Makanya kan ada pepatah Jawa, nggak makan, ya nggak makan nggak kumpul, gitu ya. Pokoknya begitulah ya. Yang penting kumpul, gitu ya. Sehingga akhirnya di Indonesia 7-Eleven tuh harus menyediakan tempat untuk anak-anak muda, mereka kumpul-kumpul, kongko-kongko, ngobrol, gitu ya, dan sambil menikmati produknya mereka yang ternyata tidak sesuai, walaupun rame, tapi tidak sesuai dengan target sales yang dibutuhkan. Sedangkan Fitbit, ya, Fitbit ini adalah salah satu produk yang merek yang menghasilkan ini smartwatch, ya. Jadi smartwatch salah satu brand yang produknya adalah smartwatch. Dia disebut dengan aspiring brand karena brand ini masih memiliki pengembangan yang luas lagi karena produknya baru, gitu ya, smartwatch, sehingga pengembangannya bisa luas, dia bisa menggrab market share lebih luas lagi, ya, sehingga dia disebut dengan aspiring brand. Sedangkan AT&T ini adalah brand lawas, ya. Nike juga adalah brand lawas, di mana AT&T ini bisa dikatakan sebenarnya dia brandnya itu sudah, kalau ada life cycle of product, ya, Bapak Ibu pasti pernah dengar, ya. Jadi sebuah produk itu ada life cycle-nya, mulai dari, tahu nggak? Life cycle produk, paham Bapak Ibu? Apa sih sebenarnya life cycle produk? Yang pertama adalah lahir, ya, kemudian grow, mature, decline. Pernah dengar? Jadi, ya,
Jadi kalau misalnya yang sebentar. Jadi kalau misalnya yang jurusannya marketing biasanya paham ya bahwa produk itu atau jasa itu ada yang disebut dengan mature-nya. Jadi dia udah mentok nih. Kalau misalnya dia nggak inovasi, dia pasti akan decline. Tapi ada juga loh produk yang dia nggak sempat melewati grow atau mature langsung decline. Jadi baru launching langsung decline gitu aja gitu ya, nggak sempat mature. Nah, AT&T ini dianggap sebagai merek yang sudah mature ya. Jadi dia sudah diambang kalau tidak melakukan proses inovasi yang terus-menerus, mereka akan decline seperti brand-brand yang lainnya. Nike pun seperti itu gitu ya. Jadi mereka ada di posisi mature ya, di mana produknya sudah mature itu biasanya di ciri-cirinya adalah omsetnya sudah besar, penjualannya sudah banyak gitu ya, market share-nya sudah semakin luas. Kalau mereka tidak terus melakukan inovasi, maka mereka akan kalah dengan produk-produk sepatu merek-merek yang baru atau merek-merek yang lain. Ya, jadi ini adalah sebagai contoh ketika kita melihat sebuah brand itu berada di matriks mana sesuai dengan kondisinya. Ya, ini ada beberapa merek-merek yang lain ya yang sesuai dengan posisinya ya, di mana ada yang di matriks niche leadership, kemudian declining atau juga unfocused ya. Kalau misalnya unfocused itu berarti merek-mereknya tidak terlalu terkenal, banyak yang baru, yang lainnya lebih banyak juga hilang. Kalau declining, mereknya tidak dapat mengatasi apa yang sudah diketahui tentang mereka. Kalau misalnya yang leadership, pelanggan menganggap merek ini tak tertahankan gitu ya, tak tertandingi lah. Mereka memiliki pendapatan dan kekuatan margin yang tinggi, ya seperti Nike dan AT&T tadi. Ada juga iPhone, IKEA, Burger King ya. Microsoft, Target, Harley Davidson, dan seterusnya. Sedangkan niche itu adalah merek-merek ini memiliki relevansi, tetapi hanya untuk audiens yang kecil. Ya, jadi niche. Zara itu termasuk niche market. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak bedanya segmen pasar, target pasar dengan niche market? Oke, ini ada istilah-istilah yang mungkin tidak terlalu dikenal gitu ya kalau basicnya bukan marketing. Jadi ada kita ngomongnya istilah itu adalah segmentasi, ada juga yang niche market gitu ya. Segmen pasar, target pasar, ada juga yang niche market gitu ya, atau niche pasar. Jadi kalau niche pasar itu dia lebih kecil lagi daripada segmen target niche gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bisnis kuliner, tapi kulinernya hanya istilahnya melayani orang-orang yang dietnya pun spesifik yaitu diet keto misalnya, di mana diet keto ini konsumennya tidak boleh terlalu banyak makan hal-hal yang seperti tepung-tepungan misalnya seperti itu gitu ya, sehingga bisnis saya itu bisa dikatakan sebagai niche bisnis atau bisnis yang melayani niche market ya, market yang benar-benar kecil banget. Tapi walaupun biasanya jumlahnya sedikit, biasanya mereka akan loyal kalau sudah sesuai dengan positioningnya. Ya, jadi niche market. Strategi ini bagus banget dipakai oleh UMKM. Ya. Jadi kalau misalnya UMKM baru kemudian atau startup gitu ya, baru kemudian mereka bisa launching, mereka masih pada tahap growth, biasanya mereka menggunakan dulu mencari niche marketnya siapa. Dan mereka melayani itu dengan maksimal, baru kemudian mereka bisa menentukan apakah mereka grow up, apakah mereka tetap di niche marketnya tersebut. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada yang disebut dengan brand dynamic pyramid atau piramida dinamika merek ya. Jadi dari bawah ya itu yang disebut dengan weak relationship. Jadi brandnya itu punya hubungan yang tidak terlalu kuat, sedangkan dia semakin ke atas itu dia punya strong relationship ya. Mulai dari presence ya, jadi presence ya, biasanya di pertanyaannya adalah do I know about it gitu ya. Kira-kira apakah brandnya itu sudah terkenal, apakah sudah semua orang paham brand tersebut gitu ya. Baru kemudian naik ya, apakah dia
memberikan sesuatu, ya, dia menyelesaikan atau memberikan solusi tertentu dari sebuah permasalahan tertentu, ya. Biasanya brand-brand itu bisa diterima ketika mereka memberikan sebuah solusi terhadap sebuah permasalahan, ya. Karena kebutuhan tercipta karena adanya permasalahan. Dan terkadang tidak ada permasalahan pun diada-adakan permasalahannya sehingga tercipta adanya kebutuhan, ya. Nah, itu yang disebut dengan relevance. Baru kemudian for performance, bagaimana can it deliver, bisa itu kemudian istilahnya didapatkan oleh semua orang, ya, atau semua target pasarnya. Advantage-nya, apakah dia bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dibandingkan pesaingnya, ya. Kalau misalnya produknya sama dibandingkan dengan pesaingnya, apakah bisa lebih baik? Dan yang terakhir adalah bonding. Nggak ada deh yang bisa ngelawan. Nah, ini yang kalau misalnya udah paling atas, dia sudah pasti punya pemikirannya sudah strong relationship, gitu ya. Dia sudah bonding sama brand tertentu, dan biasanya dia akan sangat loyal terhadap brand tertentu. Atau biasanya kondisi ini bisa juga dibagi menjadi tiga kondisi. Ya, kalau di media sosial biasanya kita sebut dengan cold market, warm market, atau hot market. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kira-kira apa sih bedanya cold, warm, dan hot market? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ya. Jadi kalau di dunia media sosial, ketika kita melakukan proses digital marketing, gitu ya, melakukan proses pemasaran di dunia media sosial, kita juga harus paham dulu kira-kira konten kita itu cocoknya untuk market yang mana. Maka dari itu, biasanya seorang digital marketer itu mereka membagikan menjadi 3 segmen tadi. Kalau yang cold market, ya itu benar-benar dingin, gitu ya, itu adalah market yang mereka benar-benar nggak paham siapa brand kita, ya, belum paham. Sedangkan yang warm itu adalah mereka udah paham, udah follow Instagram kita, udah follow Facebook kita, udah subscribe YouTube, tapi belum beli, gitu ya. Ini bedanya. Sedangkan yang hot, wah itu udah melakukan proses pembelian, udah loyal, mereka udah kasih rekomendasi, gitu ya. Nah, 3 orang ini mereka memiliki jenis konten yang beda-beda. Kalau yang cold, karena dia nggak tahu siapa brand kita, biasanya seorang digital marketer ini menggunakan konten yang isinya mengenai tips dan trik. Ya. Makanya kenapa banyak sih pengusaha-pengusaha online shop jualannya jilbab, ya, tapi kontennya isinya adalah bagaimana caranya menggunakan jilbab, gitu ya, yang benar misalnya, atau model-model jilbab yang baik yang lagi happening, gitu ya. Jadi tips and trick. Nah, itu salah satu cara untuk supaya brand kita dikenal dulu deh oleh masyarakat yang lebih luas. Sedangkan yang warm, mereka biasanya sudah follow, sudah kepo, tapi belum beli karena satu hal, ada keraguan. Nah, fokusnya adalah gimana caranya membuat sebuah konten yang menjawab keraguan mereka. Salah satunya yang paling jitu, efektif, efisien adalah memberikan testimoni. Makanya kenapa skincare, gitu ya, banyak banget yang kasih testimoni. Untuk salah satu kontennya, karena hal tersebut untuk menjawab keraguan. Oh, ternyata testimoninya dari orang-orang itu positif, oh ada yang juga yang negatif, gitu ya. Biasanya negatif nggak dikelihatanin, gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang hot, kontennya bisa berisi tentang diskon-diskon, ya, buy one get one, atau mungkin diskon 50%. Nah, orang-orang yang sudah tahu banget tentang brand kita, biasanya mereka akan lebih meningkatkan lagi pembeliannya dengan diskon-diskon tersendiri, ya. Jadi ini adalah juga termasuk pengelompokan dari segmen-segmen pasar yang ada di media sosial, khususnya terkait dengan konten-konten apa yang dibutuhkan. Oke. Nah, ini adalah penjelasannya ya dari presence, relevance, gitu ya. Jadi presence itu adalah keakraban, aktif berdasarkan percobaan masa lalu, arti penting atau pengetahuan tentang janji merek. Kemudian relevance adalah relevansi dengan kebutuhan konsumen, harganya juga cocok misalnya.
performance adalah kinerjanya produknya secara emosional dan juga dapat diterima dan ada dalam daftar pendek konsumen. Advantage-nya keyakinan bahwa merek tersebut memiliki keunggulan rasional atas merek lain dalam kategori tersebut, ya. Jadi dengan pesaing yang lain mereka lebih memiliki keunggulan. Dan yang terakhir adalah bonding, keterikatan secara rasional dan juga emosional, dan dia udah nggak mau nerima brand-brand lainnya yang istilahnya sama dengan produknya, gitu ya. Contohnya internet ya, mungkin Bapak Ibu pasti di rumahnya juga pakai WiFi. Mungkin kalau sudah pakai satu brand, sudah merasa nyaman gitu ya dengan brand tersebut, ditawarin ABC biasanya akan nolak gitu ya. Itu yang disebut dengan sudah bonding. Tapi kalau misalnya masih mau dengan mencoba brand A, brand B, brand C, biasanya masih levelnya di relevance atau mungkin performance. Nah, ini juga ada model lain ya yang disebut dengan brand resonance pyramid, di mana yang paling bawah adalah salience, kemudian salience ini lebih kepada brand awareness gitu ya. Who are you? Pertanyaannya siapa brandnya? Kemudian baru yang selanjutnya ada yang disebut dengan meaning, what are you? Ini biasanya berhubungan dengan performance-nya dan juga image-nya. Ada sebuah juga penelitian gitu ya mengenai pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian, ya, atau pengaruh produk gitu ya, inovasi produk terhadap keputusan pembelian. Ini masih yang nomor 2. Jadi brand image-nya apakah positif, apakah negatif, ya, itu kemudian masuknya kepada yang level 2. Baru kemudian judgment dan feeling, ya, bisa positif, reaksi, ya, what about you atau responsnya, dan yang terakhir adalah relationship atau resonance, ya, di mana dia sudah loyal. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan konsumen dalam memandang sebuah brand. Oke, kita break dulu 5 menit. Setelah itu sambil kita membahas studi kasus mengenai PT Pos Indonesia, di mana mereka bisa bertahan dan apa sih sebenarnya strategi yang dilakukan untuk mereka bertahan di masa-masa yang sulit, gitu ya. Oke, kira-kira untuk studi kasusnya sudah di-share ya, Pak? Studi kasusnya sudah ada di Google Classroom, tapi mungkin ini saya share juga ya Bu ya di chatbox ya. Ya mungkin kalau misalkan belum sempat ada yang membuka, ya Bapak Ibu ini di. Jadi kemarin kita sempat diskusi bahwa supaya lebih efektif Bapak Ibu dimasukin ke breakout room, kemudian biar bisa diskusi gitu, diskusi bersama di rooms-nya, kemudian menjawab pertanyaan, baru nanti kemudian kembali lagi ke main room untuk kemudian kita diskusi bersama. Selamat datang kembali Bapak Ibu ya. Waktunya sudah habis ya. Oke, tadi saya sempat datang sih, saya tertarik banget sama kelompok 2 dan 3 nih. Kayaknya tadi diskusinya oke nih, gitu ya. Mungkin saya sedikit review ya mengenai PT Pos Indonesia ya. Sebenarnya brandnya sudah mulai masuk, banyak yang tak tahu, sudah mulai banyak banget upaya yang dilakukan sampai akhirnya survive ya. Walaupun memang BUMN ya begitu adanya ya, gimana caranya bisa survive, walaupun rugi harus tetap buka. Oke, ini saya yakin pasti akan ada diskusi-diskusi menarik ya. Langsung saja mungkin untuk pertanyaan pertama, kira-kira kelompok pertama bisa mempresentasikan? Ya Pak Justinus. Belum dirangkum tadi Bu. Gak apa-apa Pak. Seininya aja, sebisa seingatnya aja. Ya, betul. Hasil diskusinya gimana gitu. Nanti boleh kelompok lain boleh menambahkan. Tadi belum dirangkum soalnya Bu, itu teman-teman lagi mendiskusikan jadi belum ketemu hasilnya. Jadi nggak bisa terjawab gitu maksudnya? Ya belum selesai soalnya itu juga belum dirangkum. Oke. Ada tadi yang ngomong mungkin di kelompok 1 siapa yang sudah mencoba untuk mendiskusikan? Bisa disebutin namanya, mungkin bisa langsung ngomong aja.
Tadi sih ada Pak Ardioto yang Silakan Pak Ardi. sampaikan. Kira-kira tanggapannya gimana Pak mengenai kantor pos yang terlambat mengadopsi adanya perubahan? Oke, saya izin mencoba Bu ya. Iya, keterlambatan apa ya ini dalam mengadopsi perencanaan strategis mungkin kalau dulu kantor pos kan memang menjadi pusat apa ya layanan masyarakat dalam mengirimkan surat, dokumen, mungkin barang seperti itu. Tapi tergerus karena sekarang teknologi itu semakin canggih. Ya banyak perusahaan yang mempunyai apa namanya usaha yang sama seperti ekspedisi JNE, JNT dan seterusnya, tetapi mereka dengan menggunakan teknologi. Salah satu contohnya adalah menggunakan sistem tracking. Kalau dulu pos belum. Kalau sekarang kan mungkin sudah mulai, kalau kantor pos mungkin sudah mulai menggunakan juga. Tapi kalau dibanding dengan yang baru-baru sekarang atau mungkin kenapa terlambat ya itu tadi karena adanya perkembangan teknologi informasi Bu. Yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin apa ya tadi kayak semacam penerapan otonomi daerah di apa ya jadi sebentar. Penerapan otonomi daerah yang menyebabkan perubahan tajam dalam pengiriman dokumen dari pihak posnya itu tadi. Nah, kemudian yang saya ambil lagi kantor pos menjadi apa ya perusahaan yang harus apa ya dijadikan sebagai pusat untuk memberikan layanan publik dari pemerintah kayak semacam mungkin pensiun pengambilan pensiun seperti itu kemudian mungkin kurang tahu ya kalau BLT sekarang juga masih dari kantor pos juga kelihatannya seperti itu Bu yang saya ambil dari ya terima kasih Pak Ardi. Ya. Oke. Sebenarnya kalau mau dilihat ya mungkin Pak Ardi ya resource-nya dari PT Pos itu kan sudah luar biasa ya karena dia disupport sama kereta api dalam melakukan proses pengiriman kan. Dia punya space khusus lah istilahnya gitu. Coba bagaimana mereka bisa mengelola resource-nya itu aja yang sebenarnya kurang gitu ya untuk kemudian bisa bersaing. Oke, mungkin lanjut ke kelompok 2, pertanyaan selanjutnya. Perencanaan bagaimana perubahan lingkungan PT Pos pada dekade yang lalu atau yang saat ini bolehlah. Oke, yang mungkin silakan mau dijelaskan kelompok 2 selanjutnya. Di sini dia dituliskan menggunakan strategi 6R ya. Reposisi, reinventing, rekayasa ulang sistem dan proses bisnis atau restrukturisasi dan juga right sizing serta resource allocation. Nah, itu yang dilakukan ya. Jadi benar-benar perombakan total dari model bisnisnya. Silakan kelompok 2, ada yang ingin disampaikan? Atau mungkin mau menjawab pertanyaan lain juga boleh deh. Tadi kayaknya kelompok 2 Bu ini deh. Bu siapa yang aktif ya? Silakan kelompok 2. Belum ada. Kelompok 3, lanjut kelompok 3. Kelompok 2 dulu deh. Oke. Silakan ngomong. Silakan. Milih aja ya biar bisa milih tadi nomor 3 aja deh. Tadi boleh, kita silakan. udah bahas. Bu siapa ya ini? Bu Nikma. Sorry off cam Bu ya. Enggak apa-apa. Ya. Ya nomor 3 ini kantor pos ini kan pakai strategi baru. Dia itu pakai layanan asuransi juga. Jadi paketnya jadi lebih lebih meyakinkan mereka paketnya pasti sampai gitu. Terus ada jasa tracking juga. Jadi lebih lebih enak juga. Jadi setiap hari kita bisa tracking kan kalau kayak sekarang yang kita rasakan juga.
Itu sama ada jasa pengepakan sama gudang juga sekalian itu rasanya. Oke. Mungkin itu, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Oke. Tri Lestari. Ibu Tri. Halo Bu. Ya, terima kasih. Saya Silakan. mau menambahkan di poin 3 bagaimana PT Pos menggunakan rencana-rencana internal untuk mengembalikan kerugian yang dibuat pada awal 2000. Jadi langkah pertama dia mencari investor swasta dengan sumber daya yang dia punya seperti aset-aset, dia cari investor swasta, lalu dia menggunakan lahannya seluas 1 hektar di Bali untuk sebuah komplek ruko, tetapi di dalamnya masih ada rumah. Lalu dia juga mengubah arah bisnis mereka dari bisnis-bisnis yang divisi yang merugi menjadi bisnis yang beroriental laba. Dari situ perkembangan labanya mulai tumbuh, berkembang dari 2003 ke 2004. Itu langkah-langkah yang mereka ambil di internal. Thank you, Bu. Ya, baik. Thank you, Bu. Oke, terima kasih Bu Tri. Ya, jadi PT Pos ternyata juga dia menggunakan investor ya untuk kemudian bisa membooster model bisnisnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan yang terakhir atau pertanyaan kedua ya? Sebenarnya pertanyaan kedua sudah terwakilkan ya, jadi Bapak Ibu bisa membaca di sini strategi yang dilakukan adalah 6R. Salah satunya adalah melakukan restrukturisasi. Jadi restrukturisasi ini istilah yang biasa digunakan ketika sebuah organisasi bisnis itu mau merombak ulang atau merombak total. Contohnya misalnya ketika ada 2 perusahaan yang merger ya. Jadi misalnya perbankan gitu ya, ada bank yang merger gitu ya, dari 2 bank menjadi 1, biasanya mereka melakukan restrukturisasi lagi. Yang tadinya menjadi manajernya sebuah bank, mungkin dia bisa tidak menjadi manajer, karena yang disebut dengan restrukturisasi tadi. Oke, resource allocation ya, itu yang paling juga dilakukan, yaitu adalah alokasi sumber dayanya. Karena kantor pos itu biasanya punya halaman yang luas-luas ya, termasuk yang di Kota Malang, yang di daerah mungkin yang di daerah Kota Malang mungkin paham ya. Daerah Kota Malang juga dia punya halaman yang luas yang akhirnya disewakan, bener banget gitu ya. Yang akhirnya disewakan di toko dan jualan di sana. Akhirnya saya mendapatkan tempat lain gitu ya. Oke, yang terakhir ada yang disebut dengan BCG, ya. Jadi matriks BCG. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menentukan nggak PT Pos ini dia posisinya adanya di mana, kemudian penjelasannya seperti apa? Silakan. Matriks BCG. Jadi matriks BCG ini terdiri dari 4 matriks ya. Jadi dia memiliki 4 matriks ya yang terkenal dengan yang pertama adalah cash flow, kemudian dog, star, dan question mark. Nah, di mana yang sebelah kiri adalah market growth, jadi perkembangan marketnya. Kemudian yang atas adalah market share-nya. Ya, jadi market share-nya dia atau yang disebut dengan konsumen yang sudah dimilikinya, gitu ya, market share. Kalau misalnya kita ngomongin cash flow, berarti market growth-nya masih rendah, market share-nya juga masih rendah. Kalau yang star, dia market growth-nya tinggi, tapi share-nya masih rendah. Kalau yang sama-sama tinggi itu berarti adanya di question mark. Ya. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira PT Pos itu posisinya di mana? Apakah dia sudah... Oke. Apakah dia... Ya, silakan. Kayaknya ada yang angkat tangan, Bu. Oh, enggak, silakan. Ya, tadi siapa ya yang angkat tangan, Ge? Saya, Pak. Oh. Siapa, Bu? Oh, Ibu Melinda ya? Oke, Sorry, saya off cam ya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Mari, Bu. Ini kalau menurut pandanganku ya, dari yang sekilas saya tangkap, kalau menurut saya PT Pos Indonesia itu sepertinya masuk di bagian yang question mark. Karena di question mark ini adalah kategori yang memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri yang bertumbuh pesat.
Nah, kan soalnya tadi di studi kasus tertulis bahwa di mana PT Pos Indonesia itu menurun drastis untuk pendapatannya sampai rugi karena memang dengan majunya teknologi. Nah, makanya di situ juga tertulis jelas di studi kasus bahwa memang PT Pos Indonesia melakukan pengambilan keputusan yang cukup lumayan besar sehingga bisa menghasilkan laba yang tadinya 2 tahun merugi akhirnya mulai naik lagi. Oke. Yes. Oke, bagaimana Bu Mega? Ya, terima kasih Bu Merinda. Ya, jadi PT Pos memang kita akui gitu ya, mereka masih pada termasuk market yang growth-nya bisa besar karena mereka punya sumber dayanya yang bagus gitu ya. Mereka berada di hampir semua pelosok-pelosok di setiap kota itu mereka sudah ada. Jadi market share-nya bisa growth lagi bahkan. Yang penting adalah gimana mereka bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Oke, mungkin ada yang mau dibahas lagi mengenai PT Pos ya. Menurut saya studi kasus PT Pos ini cukup menarik. Selain kita ngelihat struggle-nya mereka gitu ya, dan juga termasuk BUMN yang tidak ditutup ya sama Pak Erick Thohir ya, katanya ada beberapa BUMN yang benar-benar mau ditutup. Pokoknya kalau yang udah rugi-rugi nggak bisa diselamatkan, tutup aja gitu ya. Oke. Nah, lanjut kita ngomongin mengenai brand element ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin bagaimana sih sebenarnya elemen-elemen apa saja yang bisa menciptakan brand itu sendiri menjadi lebih baik atau tidak. Ini ada beberapa elements-nya ya. Ada names-nya, URL, logo, simbol, karakter, spokespeople. Saya akan jelaskan nanti. Slogan, jingle, package ya, dan sign. Ini adalah beberapa elements-nya. Nah, kita masuk kepada brand element choice kriteria. Jadi ada beberapa kriteria yang harusnya dimiliki oleh brand tertentu. Kalau misalnya kita ngomong, bentar Bu, ini belum share ya Bu Mega ya? Oh, sorry. Ya Pak, saya kira Bu Mega masih melanjutkan penjelasan tadi. Oke, sorry. Okay. Nah, ini adalah brand elements ya. Nah, ini adalah saya lanjutkan yang disebut dengan brand element choice kriteria. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah brand, khususnya ketika mereka ingin melakukan pembangunan brand. Ya, harusnya brand itu bisa gampang diingat, ya, memorable, kemudian punya suatu kejelasan makna gitu ya, dan mudah untuk disukai. Ya. Jadi kenapa Apple bisa gampang sekali diingat dan mungkin mereka memiliki meaningful-nya tersendiri gitu ya. Salah satunya adalah ketika mereka melakukan pembangunan merek ini, mereka memilih simbol yang lebih mudah diingat. Kemudian dapat dipertahankan ya, jadi bisa ditransfer dengan baik gitu ya. Kemudian bisa diadaptasi dan juga bisa dilindungi ya. Ini terkait dengan HKI dan selanjutnya. Nah, ini ada beberapa elements yang bisa digunakan untuk mendevelop brands gitu ya, supaya brands-nya itu lebih berkembang lagi. Yang penting adalah biasanya brand itu harus mudah untuk diucapkan gitu ya. Saya pernah membaca satu buku ya, ada satu brand pasta gigi dari Amerika ya, mereknya adalah Darlie. Jadi Bapak Ibu kalau sempet tahu atau jalan-jalan ke drugstore, biasanya ada beberapa brand-brand yang mungkin tidak terlalu familiar, tapi di Amerika dia cukup familiar. Mereknya Darlie, gambarnya kayak ada orang laki-laki pakai topi hitam. Nah, sebelum dia menggunakan merek Darlie, itu sebenarnya mereknya adalah Darky, ya. Darky. Tapi ketika ditransfer, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, arti darky itu kan berarti kan gelap gitu ya, darky ya. Sehingga tidak sesuai dengan manfaat dari produknya, di mana mereka bisa diklaim gitu ya, bisa membersihkan gigi dan memutihkan. Akhirnya ada brand-brand yang ketika dia diterjemahkan artinya tidak bagus, mereka maka merubah hal tersebut agar supaya brandnya tetap dipandang sebagai brand yang positif.
kemudian deskriptif bisa dijelaskan, dan juga yang paling penting adalah persuasif. Jadi bisa mempengaruhi orang gitu ya untuk kemudian memilih brand tersebut dalam keputusan pembelian. Oke, ini juga ada beberapa aktivitas holistic marketing. Jadi marketing itu bisa juga dijalankan secara holistik, di mana runtutannya ya untuk bisa membangun merek ya, karena merek itu sekarang nggak bisa dibangun hanya dengan iklan aja, apalagi iklan yang benar-benar dari perusahaan. Banyak konsumen yang sekarang sudah tidak percaya lagi ya. Saya terakhir melakukan penelitian, membaca banyak penelitian bahwa promosi yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah hampir lebih 50% tidak dipercaya oleh konsumen. Ya, jadi ini yang kemudian juga harus dipahami gitu ya. Apakah kemudian promosi yang diberikan oleh konsumen masih efektif dan efisien digunakan untuk mempersuasi atau membangun sebuah brand? Nah, ini ada yang disebut dengan holistic marketing ya, yang ada melakukan observasi ya melalui interaksi dari company dan juga word of mouth. Artinya sebuah brand itu bisa istilahnya image-nya tercipta ketika konsumen melakukan observasi secara langsung. Observasi itu sebenarnya sebuah tindakan yang kita cuma kayak ngeliat gitu ya, mencari informasi tanpa harus interaksi. Tapi kalau interaction ya biasanya mereka ada interaksi antara perusahaan dengan konsumen. Dan yang paling penting dan membahayakan adalah word of mouth. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak tahu apa sih word of mouth, bahasa Jawanya adalah getuk tular ya. Jadi word of mouth, dari mulut ke mulut ya, itu yang biasanya dipakai sama marketing tradisional. Jadi sebuah brand semakin besar ketika diperbincangkan gitu ya. Kemarin saya sempat share bahwa negatif word of mouth itu 3 kali lipat lebih. Itu yang kemudian salah satunya menjadi holistic marketing. Nah, tapi sebenarnya word of mouth itu bisa diwadahi oleh sebuah perusahaan. Bukan berarti word of mouth itu benar-benar tercipta dari konsumennya, tapi bisa juga diwadahi. Ya. Salah satunya dengan cara membuat sebuah web atau membuat sebuah marketplace tersendiri, yang dimana antar konsumen mereka bisa berdiskusi, gitu ya, sehingga word of mouth itu akhirnya tercipta. Gitu. Nah, selain itu, merek itu seringkali juga dapat membangun ekuitas merek ya, atau brand equity tadi, dengan meminjam dari hal lain, atau yang kita sebut dengan secondary association. Biasanya merek itu bisa dihubungkan ya dengan informasi lain yang terkandung dalam ingatan pelanggan. Contoh misalnya, sebuah brand diasosiasikan pada sebuah geographic regions atau negara tertentu, atau bahkan dari other brands, atau karakteristik, atau spokespeople, atau sporting event. Kita bahas satu persatu. Kalau misalnya kita ngomongin brand mengenai place tadi atau geographic ya, itu biasanya seringkali dihubungkan dengan country of origin. Tesis saya S2 variabelnya menggunakan country of origin atau COE. Jadi bagaimana country of origin itu mempengaruhi orang-orang Indonesia, ya khususnya anak muda, ketika makan sushi and sashimi, which is itu terhubung dengan Japanese cuisines atau Japanese food, gitu ya. Mereka memiliki intention to visit di Jepang. Nah, jadi penelitian saya itu mengetahui apakah ketika anak muda makan di restoran Jepang, mereka merasakan budaya Jepang, gitu ya. Mereka merasakan makanan khas Jepang, lalu mereka memiliki keinginan untuk visit Jepang. Ternyata pengaruhnya adalah positif. Jadi saya melakukan eksperimen di mana customer-nya itu saya kasih dua kuesioner sebelum menikmati makanan Jepang, kemudian setelah melakukan makanan Jepang. Dikatakan bahwa setelah melakukan atau mengkonsumsi Japanese food, mereka lebih memiliki keinginan untuk visit Jepang, di mana salah satu keinginannya ke-trigger dari mereka ingin merasakan Japanese food asli dari negaranya. Ya, itu merupakan salah satu contoh gitu ya, ketika sebuah brand itu bisa diasosiasikan terhadap sebuah negara tertentu.
Sama seperti Toyota gitu ya. Ketika kita nyebut Toyota, kita nyebut Honda dan juga brand-brand Jepang lainnya, di mana mereka mengasosiasikan brand-brand Jepang sebagai brand yang memiliki quality. Toyota adalah kualitasnya Jepang. Saya sempat mengajar mata kuliah quality gitu ya, total quality of management, di mana banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang sekarang sudah mulai melirik perusahaan-perusahaan dari Jepang karena mereka konsisten dengan kualitasnya. Ada satu studi kasus menarik mengenai recall dari perusahaan Honda. Ya, jadi Bapak Ibu pasti sudah familiar sekali dengan recall. Pernah waktu itu sempat ada recall besar-besaran terhadap produk Honda Civic mobil, di mana airbag-nya itu ketika mobilnya tabrakan, airbag-nya keluar, ada serpihan-serpihan yang ikut keluar dan itu membahayakan si pengendaranya. Akhirnya Honda itu di-recall, ya, dikembalikan, semuanya diminta untuk kembali ke dealer, semuanya diganti. Biayanya free gitu ya. Dan bahkan belakangan ini kalau misalnya kendaraannya terkena recall, ada uang kompensasi ya yang diberikan kepada konsumen. Awal-awal recall ini dilakukan ya karena setahu saya brand-brand Jepang itu paling sering banget melakukan recall. Terakhir, suami saya sempat juga memiliki motor Yamaha yang R25 yang 250 cc besar itu. Dia juga mengalami recall, jadi harus dikembalikan, pompanya diganti gitu ya, kemudian diberikan secara for free gitu ya. Awalnya semua brand, khususnya di bidang otomotif, mereka menganggap sebelah mata, ngapain sih Jepang gitu ya. Mikirin amat ganti-gantiin istilahnya komponen-komponen yang ada di produk mereka yang sudah dijual, ngapain gitu, mereka tuh udah beli gitu ya, ngapain harus diganti, ngapain harus di recall gitu ya. Sampai akhirnya awal-awal recall memberikan image yang negatif terhadap merek-merek dari Jepang. Mereka merasa bahwa jangan beli Jepang lah, jangan beli brand-brand Jepang lah, mereka tuh ini loh produksinya gagal gitu ya. Karena mereka sering banget melakukan recall, sekali dua kali terhadap brand A, brand B, brand C gitu ya. Mereka dianggap sebagai produk yang gagal. Tapi seiring berjalannya waktu, hal tersebut berubah drastis menjadi sesuatu yang positif. Image-nya sangat positif sekarang. Karena apa? Mereka merasa bahwa gila ya, perusahaan Jepang itu mikirin kita banget loh, gitu ya. Bahkan ketika produknya sudah kita beli, mereka tuh terus melakukan continuous improvement terhadap produk yang sudah kita beli. Gitu. Bisa aja mereka nggak melakukan hal itu, tapi mereka keep doing it. Gitu. Dan kemudian brand-brand yang lain mau melakukan hal yang sama udah terlambat. Market share-nya Jepang sudah sangat luar biasa. Bahkan orang-orang Amerika sekarang pakai brand-brand otomotifnya Jepang. Sampai saya menonton sebuah video CEO Ford ya, mobil Jepang, di mana dulu tahun 1960 Ford itu sangat menguasai otomotif. CEO-nya sempat bilang bahwa berapapun jumlahnya gitu ya, mau pesen berapapun kita bisa produksi as long as it's black gitu ya. Pokoknya kalau warnanya hitam berapapun kita akan proses produksi. Nah, Ford itu CEO-nya sempat bilang bahwa kita ngerasa bahwa Ford is good gitu kan. Ford is good, nggak ada yang masalah ya. Itu videonya sempat viral di dunia industri lah. Dan banyak sekali para pakar-pakar ekonomi, marketing yang mereka menyikapi video tersebut sebagai video yang gentleman karena mereka mengakui sesuatu hal yang istilahnya mereka bilang kita ngerasa Ford is good, but Japan is damn good. Dia bilang gitu. Artinya Jepang lebih good lagi, gitu ya. Karena mereka memandang kualitas itu tidak hanya sekedar kualitas, tapi lebih kepada ketekunan dan juga konsistensi dan disiplin. Makanya dalam bahasa Jepang ya itu disebut dengan taguchi atau takumi, gitu ya. Jadi quality versi Jepang itu adalah hal seperti itu. Continuous improvement yang benar-benar mereka lakukan. Oke. Lanjut ya, jadi country of origin, contoh lainnya misalnya negara Kuba gitu ya, terkenal sekali dengan cigars-nya yang besar gitu ya. Kemudian Scotland dengan whisky-nya, Switzerland dengan brand-brand seperti Rolex, jam tangan Tag Heuer. Kemudian di otomobil di Jerman terkenal dengan VW, ya. Di Amerika terkenal dengan Ford, ya itu biasanya diasosiasikan dengan produk-produk kalau dari Jerman
atau Eropa biasanya produknya seperti apa? Saya coba kalau misalnya ngomong ya, Bapak Ibu, kalau saya ngomongin mengenai merek BMW atau Mercy, image-nya seperti apa? BMW atau Mercy, kira-kira image-nya seperti apa? Mewah, Bu. Mewah, ya. Apa Mewah dan bedanya? berkelas. Yes. Apa bedanya BMW sama Mercy, Pak? Ya, saya mau. Kenapa ada orang yang prefer BMW? Kenapa ada yang prefer sama Mercy? Ada yang bisa ngomong nggak? Ini kalau yang punya BMW pasti paham. Kalau BMW itu untuk anak-anak kuala muda atau jiwa yang muda. Kalau Mercy untuk eksekutif, Bu. Yes, that's the point. Jadi BMW itu enak, Pak, kalau kita nyetir sendiri. Ya, jadi kalau saya punya duit, saya mau nyetir sendiri, saya lebih suka nyetir sendiri, saya pasti belinya BMW. Tapi kalau Mercy, dia lebih enak kok disupirin. Nah, jadi itu ada dua segmen yang berbeda, tapi mereka memiliki klasi yang sama gitu ya. Sama-sama istilahnya mobil Eropa yang dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif. Semua mobil Eropa eksklusif. Ya, semua mobil Amerika tidak terlalu lagi sekarang gitu ya. Tapi mobil Jepang dianggap apa istilahnya menengah lah, kelasnya menengah, tapi sebenarnya ada juga yang ya segmentasinya atas gitu ya. Oke. Ini salah satunya adalah other brands ya. Jadi sebuah brands terkenal karena adanya brands lain. Contohnya BCA kerjasama sama Indovision ya. Dimana kalau misalnya nasabah BCA dia mau pakai Indovision itu dia bisa dapat potongan gitu ya. Jadi dia akan lebih murah. Tapi asal bayarnya pakai kartu kredit. Nah ini kan sebenarnya win-win solution juga. Untuk Indovision enaknya adalah customer-nya nggak terlambat bayarnya karena langsung aja di debit pakai kartu kreditnya gitu ya. Ini juga biasanya bisa dilakukan seperti ini yang disebut dengan other brands. Oke, ini ada yang sales apa tadi spokesperson. Jadi spokesperson ini adalah brand ambassador ya. Jadi ada beberapa brand yang terkenal karena brand ambassadornya. Nah, ini saya coba dulu dari yang pertama ya. Jadi Anggun ini kan sangat terkenal dengan iklannya gitu ya, yang akhirnya dibuat memes ya, dan dia berhasil istilahnya menciptakan image bahwa wanita Indonesia seutuhnya dengan rambut panjang dan berwarna hitam berkilau gitu ya, yang cocok kalau misalnya pakai produk Pantene gitu ya. Nah, tapi kira-kira kalau misalnya gitu ya, brand ambassador itu kan dipilih biasanya dengan sebuah value-value tertentu yang sesuai dengan produknya gitu ya. Tapi justru skincare ini mencoba untuk sedikit nyeleneh gitu ya. Menurut Bapak Ibu, it's work or not? Ini berhasil atau tidak? Di mana MS Glow menggunakan brand ambassador yang jauh dari kata pengguna skincare lah istilahnya. Menurut Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu istilahnya menyikapi hal fenomena seperti ini? Hanya untuk daya tarik aja, Bu. Betul. Ya, hanya untuk daya tarik ya. Jadi mereka tidak memiliki tujuan yang lebih dalam lagi gitu ya. Hanya untuk daya tarik supaya lebih viral ya, karena untuk menciptakan sesuatu yang viral, negatif word of mouth itu lebih cepat 3 kali lipat gitu ya. Karena saya sempat ngelihat komen-komennya gitu ya, ketika MS Glow istilahnya menggunakan brand ambassador-nya seperti ini, komennya banyak yang negatif ya. Tapi itu adalah salah satu caranya mereka, karena negatif word of mouth 3 kali lipat lebih cepat ya. Apalagi memang segmentasi produk ini termasuk baru. Mereka membutuhkan istilahnya pemasaran yang lebih masif lagi supaya bisa lebih cepat terkenal, gitu ya. Ini juga ada yang menggunakan sport event, ya. Jadi brand Vivo di mana mereka menjadi sponsorship gitu ya dari sebuah sport event seperti FIFA, ya, sehingga mereka lebih terkoneksi ketika lebih terkenal gitu ya ketika mereka nebeng dengan salah satu sport event. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. 1 menit lagi kita bisa diskusi. Mungkin ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Lukman. Oke, terima kasih Bu Mega.
Boleh, silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya, mungkin yang terkait dengan masalah creating strong brand gitu ya, mungkin dari perusahaan dari Bapak Ibu semuanya gitu ya, atau mungkin punya pengalaman gitu ya, seperti apa yang ingin didiskusikan atau mungkin yang ingin ditanyakan kepada Ibu Mega. Silakan. Iya Pak, BMW sama Mercy itu emang mahal Pak, tapi katanya mobil yang benar itu yang Bunderser, itu baru mobil, katanya gitu. Jadi kalau belum BMW atau Mercy yang Bunderser yang masih lonjong-lonjong itu belum tajir banget, katanya gitu. Aduh, ya. Oke. Tapi safety-nya sangat tinggi, ya pastilah. Ya Europe itu ya biasanya seperti itu. That's the point. Oke, wah menarik banget nih ya perbincangan hari ini. Ini Bu, bisa minta pendapat dikit Bu ya, kalau mengenai perusahaan. Yang perusahaan kita ambil ini untuk mempertahankan brand, itu yang di brand untuk Indonesia sendiri ya, karena kita juga ada mempertahankan produk-produk Indonesia. Sebenarnya sih bukan brand ya, kita mempertahankan nama untuk sodium silikat Bu. Oke. Nah, sodium silikat itu kan ada banyak di dunia juga. Dan di Indonesia kita ada 5 atau 6 perusahaan sodium silikat, dan kita bersama kita mengasosiasikan dan kita menggolkan atau mengutamakan lah Bu ya, untuk mempertahankan Indonesia agar untuk impor dari Cina terutama, karena kan dari Cina itu kan barang murah, harga murah ya. Nah, kita dari sodium silikat kita berkomitmen dan itu sudah keluar dengan surat SNI standar internasional untuk sodium silikat yang kita tetapkan dari Memperindak juga, agar sodium silikat yang impor itu tidak mudah masuk. Kalau apabila mereka masuk kan harus memenuhi standar dari Indonesia kita sendiri. Itu sudah kita lakukan, apa itu benar Bu ya? Oke, jadi sodium silikat ini tadi saya sempat searching adalah bahan kimia yang fungsinya sebagai bahan perekat ya, cat, betul. Tahan api gitu ya. Dan kemudian sodium silikat ini adalah produksi dari perusahaan Bapak sendiri dalam negeri, betul ya? Iya betul, dari Aji Dharma Bu. Oke, Aji Dharma. Mereknya apa Pak? ATS Bu. Oh, oke. ATS ya Pak ya? Iya, Aji Dharma Mas di Tunggal Sakti. Oh, I see. Segmentasinya siapa Pak? Segmentasi kita itu dari Unilever, keramik Bu ya, keramik, deterjen, batik, semua Bu. Hampir, karena kita produk setengah jadi, bahan baku setengah jadi. Oke. Selama ini belum ada pesaingnya Pak? Selama ini saingan kita ya dalam lokal sendiri Bu ya, di luar dari luar negeri China ya. Oke. Saingan kita kan yang seperti dari Tanurmas, Interchem, Makota itu Bu. Boleh nih ada tanggapan nih bahwa persaingan itu tidak akan bisa tertutup karena kebutuhan dalam negeri kalau nggak bisa ke backup pasti tetap ekspor juga gitu ya maksudnya ya. Kira-kira perusahaan Bapak tuh bisa memenuhi semua kebutuhan atau nggak? Pertanyaannya kan gitu. Bisa Bu. Kita bahkan ekspor. Oh, I see. Kita bahkan ekspor ke Jepang ada. Oh, oke. Ke Vietnam banyak. Oke. Berarti yang perusahaan Bapak lakukan adalah sebenarnya tidak pernah melakukan branding ya Pak ya. Hanya memastikan kualitasnya saja diperbaharui terus-menerus gitu kan? Kalau branding kita tetap lakukan. Karena kita branding itu kita kan branding dengan produk lokal sendiri ya. Oke. Produk lokal. Yang kita pertahankan itu kita mencegah agar produk dari China, Tiongkok itu tidak masuk. Karena apabila dia masuk, dia akan merusak harga pasar di Indonesia. Betul. Yes. Sebenarnya kan produk ekspor masuk kalau ada permintaan Pak. Tapi ya berarti tugasnya dari perusahaan Bapak adalah gimana caranya supaya tidak ada permintaan. Nah, permintaan yang ke-switch dari tadinya produk Bapak terjadi kalau mereka tidak puas. Ya, gimana caranya supaya tetap bisa melakukan inovasi terus-menerus supaya bisa memenuhi kebutuhan. Nah, problemsnya kan inovasi itu terkadang ada perusahaan yang istilahnya menganggap sesuatu hal yang mewah gitu ya. Wih, inovasi. Research and development-nya berapa tuh? Biayanya berapa tuh? Tapi sebenarnya inovasi itu bisa dilakukan dengan
gimana caranya meningkatkan value produknya itu, tapi dengan harga yang semakin terjangkau. Nah, jadi mungkin perusahaannya Bapak tetap harus melakukan inovasi, gimana caranya meningkatkan value ya dengan harga yang tetap terjangkau dan kemudian bisa tetap memuaskan kebutuhan. Kalau misalnya brandingnya dilakukan, ya cukup dengan menguatkan aja rebranding khususnya untuk segmentasi pasarnya Bapak aja. Perusahaannya maksudnya. Oke, Bu. Ini di chat kayaknya aja dari Pak Pasca Prasetya, Bu ini. Silakan dong, Pak. Apa namanya? Ini untuk untuk Chemical Indonesia sendiri ini ya. Mungkin kaitannya nggak kuat untuk membackup produk nasional. Dan apa ini? Produsen lokal pun susah untuk kerjasama. Pasar global tidak dapat kita cegah. Ya bisa bagaimana kita menyikapi perang dagang global. Ini berarti emang ya. Ini realnya sih. Ini maksudnya real marketnya gitu ya Pak ya. Pastinya real marketnya kan gitu kan. Bahwa kita udah mau branding kayak gimana, tetap aja ekspor tetap masuk gitu ya. Ya yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya memenangi hatinya si customer kita supaya nggak switching aja gitu ya, supaya nggak switch aja mereknya, karena biasanya yang ekspor itu mereka suka kasih promo. Sempat ada cerita menarik waktu itu mengenai produsen ban Michelin dan juga salah satu produk terkenal juga ya, sama-sama ban juga. Waktu itu ada isu bahwa bannya tersebut mau masuk ke negara tersebut yang pangsa pasarnya sudah dikuasai sama Michelin gitu. Akhirnya Michelin selama 1 tahun dia benar-benar menurunkan harganya sampai kemudian si produk barunya itu takut untuk masuk karena mereka harus mati-matian juga untuk kemudian bisa menguasai pangsa pasar. Tapi Michelin itu waktu itu berani untuk menurunkan harganya gitu ya, hanya untuk bisa istilahnya membuat barrier entry gitu, karena mereka pakai substitusi silang. Jadi di negara ini mungkin boleh rugi, tapi negara lain mereka untung bisa disubstitusi. Oke. Yes, ya. Yang penting link sales dengan customer. Oke. Ya, jadi customer relationship ya Pak ya, customer relationship dan juga strong brand. Jadi memang dua-duanya harus saling istilahnya saling kerjasama lah. Oke, gimana Pak? Gimana Pak Suryo? Tadi yang tanya Pak Suryo ya? Iya betul. Sebagai contoh, Pak Pasca ngomong aja Pak. Saya pernah jual spray untuk cat mobil ke industri obat. Spray untuk cat mobil ke industri. Kok bisa Pak? Karena kapsul obat juga dicat. Oh, I see. Hah? Kan bisa, kan nggak, kan dimakan Pak. Berarti yang mungkin apa namanya? Yang food grade gitu. Ya. Oh, oke. Yang aman gitu ya. Aman kalau dimakan. I think without the box. Oh, out of the box ya. Oh, without. Aduh, Mbak ini loh keluar dikit terakhir. Sudah serius terus mikirkan ternyata I think without the box. Iya, jadi bukan out of the box lagi ya, tapi tanpa box gitu ya Pak ya. Oke. Jadi Bapak seorang sales yang bisa menjual produknya ke non segmennya gitu ya. Oke. Wow. Oke. Keren betul. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Monggo, silahkan kalau ada lagi. Kayaknya sudah ya Bu ya, kayaknya. Oke, terima kasih. Saya tutup, langsung saya kembalikan Pak Lukman aja. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Oke, terima kasih Bu Mega atas pemaparannya hari ini. Ya, tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Kita masih punya pertemuan 1 kali lagi sebelum Lebaran, Bapak Ibu semuanya. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Setelah itu libur sejenak, dilanjutkan lagi setelah Lebaran, kita akan berjumpa lagi. Semoga tetap nyambung ya Bapak Ibu ya, silaturahmi kita semuanya. Dan ini ada dari Mas Ijal, jangan lupa ngisi review kuliah malam ini Bapak Ibu semuanya. Oke. Mungkin dari saya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, sukses selalu. Saya
pasti banyak salah ucapnya dan banyak guyonannya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Lukman. Sama-sama Ical. Terima kasih Bu Terima kasih Mega. Pak Lukman, Bu Mega.